Sudah ada update. Kok dari penyidikan namun saya tidak ketemu sama ibu. Dia mikir. Sore Pak. Dulu ya. Ini apa sih Pak? Laporan ini saya buat karena memang sudah rangkaian terakhir, kan kita kan sudah berkali-kali ke gurunya itu, udah menanyakan ke teachernya juga bagaimana nih kejadian ini sejak tahun 2023. Kok kita pihak orang tua, saya juga mewakili sebagai kakeknya juga, mediasi kepada guru-gurunya ini kelihatannya mereka tidak menanggapinya dengan serius. Sudah berapa kali Pak? Udah ada sering lah, udah ada 4-5 kali. Kalau bentuk bullyingnya seperti apa? Yang dialami oleh cucu Bapak apa? Pertama-tama awalnya ditempeleng. Terus itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukulnya? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Akhirnya ibunya cerita ke gurunya, Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah, itu sekali. Terus waktu pergi juga outdoor itu juga semen juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Yang dari Filipina itu siapa yang namanya? Sebentar saya. Dia guru Pak, yang Filipina itu guru atau apa? Dia sebagai advisor ya sebenarnya saya. Yang orang Filipina itu namanya Rosemary M. Diogres, dia koordinator for student development. Jadi kalau ada student yang bermasalah dia, tapi kita lihat tidak ada tindak lanjutnya. Pak, itu pelakunya yang ini bully anak Bapak itu satu orang apa berapa orang itu? Satu. Dia aja orang. Kan. Terus dia juga sikut, dia punya tulang iganya disikut juga. Terus ada berapa kali dipukul. Terus cucu saya ini setiap berapa bulan sekali itu dia mau nggak mau ke dokter. Jadi ada keluhan sakit di dalam, sakit di mana. Kalau mau diajak ke sekolah tuh dirayu dulu, dibeliin mobil-mobilan, terus nanti dibeliin main-main dulu, beli roti, beli apa semua. Terus nanti kalau udah sampai ke sekolah nggak mau turun dari sekolah. Ini Trauma. Akhirnya kita terakhir yang terjadi tanggal 10 Januari tahun 2024, sampai saya menyaksikan bahwa dia teriak gitu loh. Saya di mobil lari, kenapa suara cucu saya tuh familiar kan saya lari, wah dia teriak, rupanya dipukul tangannya di sini dengan botol minuman. Wah, teriak sekali, ada fotonya dia nangis semua. Waduh, saya bilang guru ada yang lihat, guru mana? Terus sekolahnya aneh juga, sekolah bisnis kok nggak ada CCTV, security kita nanya juga dia bilang, oh saya sibuk Pak ngurusin parkir gitu. Oh, nggak bisa dilihat anak saya masih di dalam sekolah dong. Ini kan nggak benar dong saya bilang. Pak, saya minta Pak untuk kondisi cucu Bapak ya, dia ada bekas luka apa sekarang? Ada yang kan kita bawa ke psikiater, dokter psikiater melihat ini serius, ditulis surat. Wah, anak ini harus juga kalau sekolah ibunya tolong ikut ngawasi supaya dia merasa nyaman di sekolah ini, aman. Karena kita bayarnya tidak murah di sekolah ini, semuanya kita minta dilayani sama lah ya, jangan ada
berpihak ke sini atau berpihak ke sana. Nah, saya kecewa sekali dengan pihak Binus karena kita coba berkali-kali untuk mediasi, untuk cari jalan gimana selesai kita selesaiin secara baik. Coba apakah anak ini dipindahin atau bagaimana? Anak ini kan juga kasihan, dia kan anak TK juga, umurnya juga 4-5 tahun, juga nggak ngerti juga, mungkin dia mukul udah kebiasaan, ya harusnya teachernya dong, pembinanya, yaitu Miss yang itu yang orang Filipina itu Rosemary, terus Ibu Jill kan dia kepala teachernya di situ, harusnya dia atensi. Kita ada buat laporan, harusnya dia senang dia layani. Januari, dari 2023 sampai Januari tidak ada follow up. Nah, benar. Jadi saya terpaksa, saya terakhir hari Senin kemarin saya bilang, tolong kasih tanggapan, kita udah kirim surat resmi loh, tolong dong ditanggapi, solusinya apa. Juga itu tugasnya, saya lapor polisi loh, saya bilang. Karena saya yakin bahwa kita akan minta bantuan kepolisian untuk ditegakkan. Apa yang dilaporkan ini siapa? Anak itu? Ya sebetulnya bukan intinya bukan kepada anak itu sih, kepada pihak sekolahan dong. Karena kan bagaimanapun juga pihak Binus lah yang harus profesional. Mereka jawabnya apa? SOP mereka kalau anak-anak mukul ini semua ya memang begitu aja kan. Cuma kok nggak ada solusi, nggak ada. Pembiaran aja kan. Jadi dibiarkan aja. Iya dibiarkan. Saya rekam ya. Saya izin saya rekam semua ucapannya. Guru-gurunya. Jadi guru kepalanya saya rekam. Maksudnya head of the teacher ya, bukan kepala sekolah ya. Head of the teacher saya rekam. Ibu Rosemary yang dari Filipina juga ucapannya saya rekam. Saya minta tulis, saya bilang ini not electron, kamu tanda tangan. Dia tidak mau tanda tangan, cuma dicoret-coret aja. Pak, itu rentan waktunya dari bulan apa sampai bulan apa, Pak? 2003 itu kalau nggak salah bulannya pas masuk sekolah lah, anak saya udah di Juli lah. Sekitar gini Juli. Iya Juli ya kalau nggak salah, iya Juli. Iya. Dari Juli udah anak cucu saya itu sudah nggak biasanya lah anak kecil ke sekolah pasti senang riang kata-kata. Ini kan dia mukanya udah murung, kalau mau sekolah udah murung. Januari dulu. Pak, untuk kondisi Yang terakhir Januari, tapi setelah Januari ada lagi pemukulan. Ada lagi, maka itu kita, ayo dong teacher, tolong dong solusinya apa dong, masa didiamin pembiaran begini aja. Ini juga yang Ibu Ros itu Jiara juga selalu ngomong, oh yang harus kita perhatiin, kesian dong keluarga yang mukul loh. Itu balik. Pak, untuk kondisi terkini Pak, cucu Bapak seperti apa? Ya, Kondisi terkini cucu Bapak saat ini sebenarnya. dia kemarin nggak mau sekolah. Oke. Hari ini kita rayu-rayu dia baru mau sekolah. Trauma atau seperti apa? Ya, trauma. Itu bukan kata saya loh, kata psikiater loh. Iya. Dia tertulis dengan ada tulisan dari dokter. Artinya dia takut sekolah lagi. Takut. Kalau dari sekolah sama sekolah akhirnya satu berapa? Nah kita kecewanya pihak sekolah lain nih, pihak binusnya harusnya profesional loh. Nah mereka menerapkan orang-orang itu jadi nggak capable guru-gurunya ini. Seharusnya mereka harusnya ya profesional lah tangani how to manage the child, the behavior. Kalau behavior kayak gini ya dibina. Kesian nih dari kecil kan kita harus juga sama-sama anak bangsa kan, harus sama-sama kita adil kan begitu. Pak, untuk laporan kan dibuat baru ya? Baru kemarin ya. Iya. Nah, Kenapa baru dibuat kemarin? Karena apa, memang melihat kasus yang sedang naik ini Pak di sekolah yang sama? nggak ada hubungan saya rasa, karena saya sudah ada rekaman Peringatan. saya, udah jauh hari saya membuat peringatan ke gurunya, akan saya buat laporan ke polisi dan rekamannya ada. Saya minta izin saya rekam ya. Saya bilang saya rekam karena ini sebagai bahan otentik saya dari laporan ini. Nah itu terjadi jauh-jauh hari sebelum kejadian seperti ini. Progres laporannya apa? Gimana Pak? Wah, alhamdulillah ditanganinya dari saya ya appreciate lah dari pihak kepolisian ya, langsung dia sedang terima proses, laporan saya langsung dari Pak Wakasat Pak Ibu Witri ya. Pada saat itu silakan Pak Rena buat LP-nya dulu gitu. Nanti tapi saya bilang ini kan yang cucu saya juga termasuk korban, yang mukul juga menurut saya juga mungkin juga bisa termasuk korban kan, karena sama-sama anak TK ya. Tapi yang harus kita perhati ini pihak sekolahnya, pihak binusnya, dia harusnya care dong. Ini gimana sih kan anak saya taruh kepada sekolah anak, saya percaya dan kita tidak murah loh bayar, bukan masalah uang kita paksain supaya kita dapat anak ini bisa dapat pendidikan yang baik. Iya. Mau dong kita anak-anak bangsa kita jadi anak yang pintar, di hari kemudian dia jadi penerus-penerus kita nih yang udah tua-tua ini kan.
Nah sekarang saya lihat tidak ada loh. Kalau saya bilang 1 nggak ada, 0, 0 nggak ada. Mereka tidak apa ya, saya bilang dia datang itu nggak ada solusi, ketemu gini, terus manggil kita juga pakai WA, tidak pakai dengan surat format, sedang kita kan ngirimnya pakai surat. Nggak profesional sekali. Jadi SOP-nya BINUS ini saya kecewa. Beberapa kali.